Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari kasus home industri rokok elektrik ini, kita sudah terhubung dengan Kasatres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Sudah ada AKP Michael Karisma Tandayu. Terima kasih Pak Michael telah bergabung bersama kami. Pak Michael, boleh mungkin diceritakan terkait dengan kronologi penangkapan kedua pelaku ini, Pak Michael? Baik, Mbak. Dapat kami jelaskan bahwa ini merupakan menjawab dari maraknya peredaran vape yang berisikan etomidate, atau di luar negeri marak disebut dengan vape zombie, karena efeknya pengguna ini dapat mirip seperti orang yang menyerupai zombie. Jadi kami mendapatkan informasi bahwa mulai marak peredaran vape yang bermerek itu Number One dan juga bermerek Drips. Jadi kami melakukan analisa dan pendalaman, dan akhirnya kami menemukan bahwa kedua merek ini merupakan sebagai produsennya ataupun sebagai pengedar utamanya adalah berinisial F dan berinisial S. Sehingga pada hari Senin tanggal 26 kami mendeteksi bahwa saudara F itu baru pulang dari Thailand, dan kami langsung berkoordinasi dengan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan penggeledahan bersama-sama di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dan ketika digeledah itu ditemukan ada 5 botol yang berisikan cairan yang berupa etomidate. Lalu setelah kami melakukan penggeledahan, kami lalu langsung melakukan penggeledahan lagi di sebuah rumah di Bogor yang diduga menjadi tempat untuk menjadi home industrinya. Yaitu kami temukan ada beberapa alat-alat yang digunakan untuk menjadi home industrinya, yaitu seperti puluhan suntikan dan juga ratusan dari cartridge pos kosong. Lalu pada tanggal 27 itu besoknya kami melakukan penggeledahan di daerah Mangga 2 dan di daerah apartemen di daerah Sunter, dan kami di situ menemukan ada ribuan cartridge pots vape yang berisikan etomidate ini yang sudah siap edar, yaitu bermerek Number One, itu di daerah Jakarta, di daerah Mangga 2. Lalu kami pada tanggal 30 kami menangkap salah satu aktor utama dalam melakukan mengimpor vape ini di daerah Batam, yaitu berinisial S. Dan saat ini kami terus mendalami untuk siapa-siapa saja aktor yang terlibat lainnya di dalam peredaran ini. Pak Michael, kalau kita melihat dari para pelaku ini atau kita lihat di sini, apakah keduanya memang saling kenal satu sama lain atau bekerja sudah sama dalam hal industri atau home industri ini, atau seperti apa sebenarnya mereka? Hingga akhirnya kalau tadi saya melihat dari kronologinya, sudah banyak tempat-tempat yang memang akhirnya menjadi home industri sendiri. Ada yang tadinya kita lihat ada ribuan Anda temukan di sana, di salah satu apartemen juga. Untuk dua orang ini merupakan dua orang yang berbeda. Untuk dua orang yang tidak saling mengenal, dan kebetulan juga dan memang untuk dua case yang berbeda. Akan tetapi memang pangsa pasarnya merupakan pangsa pasar yang sama di Indonesia, yaitu mayoritas adalah anak-anak muda di Jakarta. Dan untuk saat ini memang patut menjadi atensi bahwa vape ini bukan hanya menjadi ancaman kesehatan bagi kita, karena anak-anak muda sekarang cenderung untuk mencoba hal-hal yang baru. Akan tetapi ini merupakan sebuah tindakan kriminal yang serius, bahwa dalam jangka panjang vape ini dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang sangat serius bagi kesehatan kita. Baik, Anda sebelumnya mengatakan bahwa sudah menangkap aktor utama yang mengimport ini, salah satunya di Batam. Berarti artinya akan ada banyak pelaku-pelaku lainnya dalam kasus ini, seperti itu Pak Michael? Itu masih akan kami dalami untuk siapa saja yang mungkin membantu dalam proses pemasukan barang tersebut atau membantu melancarkan dalam peredaran itu. Akan tapi ini masih dalam proses kita penyidikan dan penyelidikan. Baik, Pak Michael, kita masih ingat sebelumnya ada kasus aktor Jonathan Frizzy. Ini juga apakah
vape dari kedua pelaku ini yang diedarkan juga sama dengan aktor Jonathan Frizzy yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya? Baik, seperti kita mungkin ketahui beberapa pekan yang lalu sempat ramai di media bahwa ini melibatkan salah satu aktor yaitu berinisial JR. Akan tetapi untuk barangnya ini sama, barangnya yaitu adalah vape-nya jenisnya sama, akan tetapi untuk sindikatnya berbeda. Oke. Untuk asal barang itu sama-sama dari Malaysia dan dari Thailand, akan tetapi untuk bandarnya itu berbeda. Oke, bandarnya berbeda. Berarti ini termasuk sindikat internasional, seperti itu Pak Michael? Sudah bisa dipastikan itu merupakan sindikat internasional karena ini barangnya tidak beredar di Indonesia, akan tetapi didapat dari Malaysia dan dari Thailand. Baik, upaya apa yang akan dilakukan ke depannya tentunya Pak Michael untuk mengungkap lebih jauh lagi terkait dengan rumah industri vape narkoba ini, atau mungkin apa yang akan dilakukan ke depannya untuk memberantas ini? Baik, saya rasa dari pengungkapan ini juga merupakan sebuah bentuk statement juga dari pihak kami dari Polres Sat Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta, merupakan statement bahwa kami memang serius dan ingin membasmi vape ini, dan upaya-upaya yang akan kami lakukan tentunya kami akan terus mengetatkan dari pihak perbatasan-perbatasan bersama-sama berkoordinasi dengan Bea Cukai Soekarno-Hatta, dan juga kami juga akan terus melakukan pendalaman, penganalisaan terhadap siapa-siapa saja aktor utama yang menjadi bisa membawa peredaran vape di Indonesia ini. Baik, Pak Michael, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami dalam MTV Crime. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan AKP Michael Karisma Tandayu, Kasatres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta.